Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Khair, saya dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan tindak kekerasan atau kezaliman menurut Islam. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindak menyakiti, mencederai, melukai diri sendiri atau kepada orang lain, baik itu secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Nah, secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun itu sama saja bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Nah, prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama, seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindak kezaliman yang bertentangan dengan misi kerahmatan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala. Nah, pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun beberapa hadis yang secara tegas mengecam tindak kezaliman bisa dilihat seperti berikut. Bisa didengar ya. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain. Hadis Qudsi Sahih Muslim. Adapun hadis lainnya juga yang berbunyi, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak diperkenankan menzalimi, menipu atau melecehkannya. Sahih Muslim. Nomor hadis 2564. Prinsip kerahmatan dan anti kezaliman menjadi basis dari relasi sosial dan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya segala tindak kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat misalnya membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu, dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami dan istri. Karena itu, Al-Quran mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami pakaian bagi istri, begitu juga sebaliknya. Istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang mencederai prinsip kerahmatan Islam dan konsep pasangan suami istri yang digariskan dalam Al-Quran. Secara tegas, surat An-Nisa ayat 19 menegaskan pentingnya berbuat baik antara suami dan istri, dan surat At-Talaq ayat ke-6 melarang keras perlakuan kekerasan, kemudaratan terhadap istri, termasuk mempersempit ruang gerak mereka. Perintah berbuat baik dan larangan kekerasan terhadap perempuan juga bisa kita jumpai dalam banyak wasiat Nabi Muhammad SAW, seperti berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang berbuat baik terhadap istrinya. Sunan At-Tirmizi. Jadi kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun itu adalah tindak kezaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip kerahmatan. Untuk mereduksi kejahatan kekerasan ini, Islam menawarkan konsep keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pada relasi suami istri misalnya ya, Islam menegaskan konsep pasangan atau zawaj. Yang satu adalah pakaian bagi yang lain, melengkapi, menutupi, menenteramkan, dan membahagiakan.
Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual maupun ekonomi pada dasarnya adalah cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil di antara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran agama Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.